Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Muhammad Ikhlas Nasution dari Prodi Pendidikan Sejarah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yakni coba saudara uraikan sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negara. Nah baik, India dan Pakistan itu sendiri adalah sebuah negara yang sama-sama kita ketahui berdiri dalam suatu wilayah yang berdekatan, yang mana pada awalnya tepat pada tahun 1608 Masehi, orang-orang Inggris mulai berdatangan ke India dan mengajukan permohonan agar mereka bisa tinggal di India tersebut. Dia mengajukan surat permohonan itu kepada para penguasa dinasti Mughal, tetapi keadaan mereka ditolak mentah-mentah oleh rakyat setempat. Nah, orang-orang Inggris baru bisa diterima masuk ke India pada tahun 1610 Masehi. Nah, sejak itulah Inggris mulai mendirikan pabrik loji dan membentuk tentara dalam jumlah kecil sebagai penjaga loji. Kemudian Inggris menguasai dan mempertahankan pantai timur. Sejak saat itu, bangsa Inggris terus berdatangan dan bermukim di pantai timur India. Bahkan beberapa pekerja dan peneliti membawa keluarga mereka datang ke sana. Nah, datangnya Inggris ke India dikarenakan juga oleh beberapa faktor, yang mana sama-sama kita ketahui faktor yang paling sering disebutkan dalam sejarah itu bahwasannya datangnya Inggris ke daerah India itu disebabkan karena kekosongan kas negara-negara Eropa setelah pasca bangsa Eropa itu melakukan perang salib. Nah, karena perdagangan dari timur jauh melalui timur tengah ditutup, akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, maka untuk mencari keuntungan yang besar, salah satu cara jalannya adalah untuk merebut daerah penghasil rempah-rempah yang bisa dijual di Eropa, salah satunya di India. Nah, daerah penghasil rempah-rempah yaitu Nusantara telah dikuasai pemerintah Hindia Belanda, maka Inggris menguasai daerah India, yaitu daerah transit komoditas perdagangan sebelum dikirim di Eropa. Faktor lainnya adalah kemudahan pelayaran yang terjadi setelah dibukanya terusan Suez di Mesir oleh Ferdinand de Lesseps, membuat singkat rute pelayaran. Untuk dapat ke wilayah timur jauh tidak perlu lagi mengelilingi benua Afrika. Setelah terjadinya revolusi Inggris, India dijadikan daerah sumber bahan baku dan juga daerah pemasaran hasil industri. Hal ini menjadi awal pembangunan dan industrialisasi di India yang berlangsung hingga saat ini. Proses pendudukan Inggris di anak benua India berawal dari pencaplakan Bengal pada tahun 1757 Masehi, yakni ketika kekuatan Sirat al-Daulah kalah dalam peperangan Plassey. Meskipun ada perlawanan dari penguasa setempat, perlawanan tersebut dapat dimenangkan oleh pihak Inggris dengan mudah. Nah, kemudian kemenangan ini sangat penting artinya bagi pertumbuhan kekuatan Inggris di India, karena dengan kemenangan inilah Inggris dapat mengukuhkan kekuasaannya sebagai penguasa de facto yang tidak terkalahkan di Bengal. Kemudian menjadi awal kekuasaan Inggris di semenanjung India yang dikembangkan ke wilayah lain di semenanjung India. Menurut strategi militer orang-orang Inggris, kekuatan di India yang patut diperhitungkan tinggallah kerajaan Islam Mughal, yang wilayahnya hanya sekitar Delhi dan kekuatan tentaranya sudah dapat diketahui. Untuk itu, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membiarkan kerajaan ini terlebih dahulu, sambil melihat keadaan di kanan dan kiri. Yang kedua, menurut strategi militer, keberadaan kaum Maratha yang tujuannya tidak lepas dari harta dan sudah diketahui pula posisi-posisi kuncinya oleh Inggris. Oleh karena itu, Inggris mengadakan pertemuan dengan pimpinan kelompok Maratha tersebut di suatu tempat yang namanya
Najib Burdan di Gujarat pada tahun 1780 Masehi. Pada saat itulah Inggris memberikan taktik swap dengan harapan kekuatan Maratha yang melemah. Dengan cara-cara inilah kekuatan Maratha menjadi bertambah kendur, bahkan akan berpindah tempat jika Inggris memang memerlukan. Ketiga, dalam menghadapi kaum Sikh, Inggris bersikap lunak, bahkan setengah membiarkan hal tersebut. Sebab Sikh pada saat itu sudah bergabung dengan Gurkha, penduduk asli Nepal, dan Inggris pun membiarkan mereka mengambil lokasi daerah Punjab. Akan tetapi pada tahun 1849 Inggris terpaksa menyerang orang-orang Sikh yang berada di Kashmir, menggempur dan mengalahkan mereka, tetapi tidak menghabisi riwayat seluruh masyarakat setempat tersebut. Sejak kejadian itulah Kashmir dikuasai oleh Inggris, sehingga hanya satu yang belum dikuasai pada saat itu, yaitu daerah Delhi. Delhi belum dikuasai karena masih dikuasai oleh tentara kerajaan Mughal, yang kemudian Inggris perlahan menyusun strategi untuk menguasai Delhi. Semenanjung India berada pada kekuasaan Inggris sejak abad ke-18 hingga abad ke-20. Walaupun pada abad 18 hingga periode selanjutnya, dinasti Mughal masih tetap berkuasa, memegang kekuasaan politik dan ekonomi yang sebenarnya setelah itu adalah orang-orang Inggris. Kolonialisasi Inggris atas India yang ditandai oleh mundurnya penguasa-penguasa dari kerajaan Mughal dan naiknya kekuasaan Inggris di India. Proses ini mencapai puncaknya pada tahun 1857, yang mana ketika itu terjadi pemberontakan mutini atau Sepoy atau atas kolonialisasi Inggris terhadap India. Saat itu dinasti Mughal yang menjadi simbol kekuasaan Islam di India mulai berakhir dan secara resmi Inggris mulai berkuasa. Hal inilah sekaligus menandakan kekuasaan Inggris atas hampir seluruh wilayah di semenanjung India. Setelah kekalahan dinasti Mughal tahun 1857 Masehi, India berada di bawah kekuasaan Inggris yang menegakkan pemerintahnya di sana. Lord Canning menjadi raja muda dan gubernur jenderal pertama. Salah satu hal terpenting yang dilakukan orang-orang Inggris setelah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat India tersebut adalah dengan melaksanakan reorganisasi kekuatan militer di India. Langkah ini dilakukan untuk menyatukan kekuatan India ke dalam angkatan bersenjata Inggris saat di bawah kekuasaan nominal mahkota. Kondisi demikian akan menjadi jaminan bahwa angkatan bersenjata India akan menjadi angkatan imperial dari negara Inggris. Sehingga tidak jarang lagi antara masyarakat India dengan kolonialisme Inggris itu saling berkaitan. Inggris secara resmi menghapus imperium dinasti Mughal dan mengonsolidasikan rezim di India. Inggris mulai menyempurnakan pemberlakuan beberapa kitab hukum seperti Kitab Hukum Pidana tahun 1860, Undang-Undang Pidana dan Prosedur Sipil tahun 1861, dan mengorganisir sistem administrasi peradilan. Rentang waktu 1871 hingga 1882, Inggris menciptakan sistem finansial modern, membentuk beberapa provinsi yang mempertanggungjawabkan pendapatan dan pembelanjaan mereka. Pasukan militer diorganisasikan kembali dengan proporsi atau antara bangsa Inggris dan tentara yang semula 1:5 menjadi 1:2. Langkah ambisius yang dilakukan oleh kolonialisasi Inggris ini dari aspek sosial budaya adalah bahwa Inggris mulai memperkenalkan bahasa Inggris dan sistem pendidikan barat di India. Inggris juga mulai melakukan intervensi terhadap persoalan-persoalan yang ada di India seperti perbudakan, kebebasan wanita, sistem kasta, dan beberapa praktek keagamaan masyarakat Muslim dan Hindu di sana. Kemudian pemerintahan Imperial Inggris telah banyak melakukan campur tangan atau bahasa istilahnya itu intervensi terhadap pelaksanaan hukum Muslim dan melakukan praktek kristenisasi di sana. Kekuasaan Inggris di India terhitung lebih dari 200 tahun hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua yang mengakhiri kolonialisme Inggris dan mulai merelakan kemerdekaan bagi bangsa India.
Kita lanjut kepada soal yang nomor 2, yang mana soalnya tersebut adalah uraikan peta pemikiran sejarah terbentuknya negara Pakistan dan peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwasannya Pakistan itu adalah sebuah negara baru di tanah kuno di Asia Selatan. Wilayah yang saat ini menjadi negara Pakistan memiliki sejarah selama ribuan tahun yang dimulai sejak peradaban Sungai Indus, yang sampai saat ini masih bisa kita lihat sisa-sisa peninggalannya. Namun negara Pakistan modern pertama kali didirikan pada tahun 1947, yang mana negara ini diciptakan dari daerah kekuasaan Inggris di India, Asia Selatan, memiliki penduduk mayoritas Muslim. Nah, jadi negara Pakistan ini didirikan dari suatu daerah di India yang mana memiliki penduduk mayoritas Muslim. Terbentuknya negara Pakistan dimulai dari peristiwa pemisahan dengan pemerintahan India pada tanggal 14 Agustus 1947. Yang mana sejak awal abad ke-19 Inggris telah mulai mendominasi wilayah tersebut. Secara integral, fenomena tersebut berkaitan erat dengan perjuangan umat Muslim India. Kemudian sebagai manifestasi dari kegiatan politik tersebut, umat Muslim menentukan sendiri nasib dalam pembentukan wilayah merdeka. Nah, pada saat inilah terdapat beberapa gerakan reformasi di daerah Asia Selatan, khususnya dari Pakistan, yang mana yang pertama itu gerakan yang dipimpin oleh Sir Syed Ahmad Khan dalam bidang reformasi pendidikan dan intelektual agama, serta kegigihannya untuk politik yang terpisah dari penuntutan hak-hak bagi kaum muslim di India. Kemudian kebangkitan agama pun akhirnya bermunculan melalui semangat Islam atas gerakan yang dipimpin oleh Sir Syed Ahmad Khan tersebut. Gerakan yang kedua ada gerakan Mujahidin yang dipimpin langsung oleh Syed Ahmad Syahid, dan gerakan Deoban dipimpin oleh Qasim Nanatvi pada tahun 1821 hingga 1880. Nah, yang terakhir itu ada Maulana Mahmud Al-Hasan tahun 1851 sampai 1920. Pada saat ini gerakan tersebut melancarkan jihad bersenjata untuk memulihkan politik Muslim di India Barat Laut. Nah, sejak 1930-an ketika Muhammad Ali Jinnah dan Liga Muslim menggerakkan dukungan massa demi merdekanya negara Pakistan dengan seruan Islam dan bahaya, agama telah menjadi suatu faktor penentu dalam perkembangan politik Pakistan, yaitu sebagai sumber bagi identitas nasional, legitimasi, dan protes sosial. Nasionalisme Muslim yang mestinya dapat bersatu, Pakistan memperoleh kemerdekaannya dari imperialisme Inggris pada tahun 1947 setelah gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah yang menginginkan negara merdeka dari bagian barat dan timur Kemaharajaan Britania Raya atau Inggris tersebut. Setelah mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1956, Pakistan secara resmi menjadi negara Republik Islam pada tahun 1947. Nah, jika kita beralih kepada peran Muhammad Iqbal dalam pembentukan negara Pakistan, di sini saya memberikan beberapa poin mengenai peran Muhammad Iqbal dalam pembentukan negara Pakistan. Yang mana pertama itu, ia menyerukan pembentukan visi ideologi negara Pakistan. Kemudian yang kedua ada perannya meyakini negara Pakistan berdiri sebagai negara Islam, sekaligus sebagai negara modern yang meniscayakan lahirnya sebuah negara Islam, yaitu negara yang pranata dan hukum yang berjalan di suatu negara tersebut didasarkan oleh ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, perannya dari segi karya-karya yang dihasilkan oleh Muhammad Iqbal itu sendiri, yang mana karya-karyanya merupakan karya-karya pemikiran yang cerdas. Yang keempat ada perannya mencoba mencari jalan keluar serta solusi untuk umat Islam yang telah berlarut terbelenggu dalam kemunduran pasca kolonialisasi Inggris di India dan Pakistan. Kemudian selanjutnya ia berperan dalam memunculkan ideologi nasionalisme yang berlandaskan agama Islam atau ajaran-ajaran Islam. Dan yang terakhir itu
adalah perannya menciptakan sistem demokrasi Islam di Pakistan. Kita lanjut kepada soal yang ketiga, yang mana soalnya berbunyi, coba saudara menganalisis bagaimana proses peristiwa terbentuknya negara Bangladesh. Nah, bicara awal mula terbentuknya negara Bangladesh itu dimulai dari peristiwa krisis yang melanda daerah Pakistan. Nah, akibat dari krisis tersebut timbullah banyak peperangan dan pertikaian yang terjadi di negara Pakistan, sehingga negara Pakistan tersebut terbelah menjadi dua bagian. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya krisis di antara kedua wilayah tersebut. Melalui usaha yang keras dan gigih, Pakistan Timur mendapatkan kemerdekaannya dari Pakistan Barat, yaitu dengan resminya terbentuk negara yang kita ketahui bersama, itu bernama Bangladesh. Kemerdekaan dan pendirian negara Bangladesh tersebut tidak terlepas dari perjuangan para tokoh Bangladesh. Di antaranya adalah Syekh Mujibur Rahman, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah tokoh kemerdekaan Bangladesh. Lanjut kepada nomor 4, yang soalnya berbunyi, uraikan serta analisis hubungan strategis bangsa-bangsa Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh dengan negara Indonesia baik pasca kemerdekaan sampai dengan saat sekarang ini. Nah, jika kita tinjau dari sejarah dan letak geografisnya, memang tidak bisa dilepaskan antara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Sama-sama kita ketahui bahwasannya letak geografis Asia Selatan ini berdekatan dengan Asia Tenggara, sehingga seringnya terjadi interaksi yang tidak bisa dihindari. Kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dengan negara-negara Asia Selatan tentunya tidak terlepas dari sektor perdagangan, karena itu merupakan kunci perkembangan dari ekonomi negara-negara berkembang, khususnya di negara Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari proses ekspor impor komoditi seperti karet, kemudian minyak, kemudian ada rempah-rempah, yang mana kita ketahui Pakistan merupakan konsumer terbesar Indonesia, yang menjadi konsumer ekspor pada tahun 1970. Kemudian disusul oleh India dan Bangladesh sebagai negara tujuan ekspor Indonesia kedua dan ketiga. Di luar bidang perdagangan, Indonesia pada tahun 1972 menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan negara Bangladesh. Nah, jadi selain di luar perdagangan, di luar segi perdagangan, hubungan antara Indonesia dengan negara Asia Selatan bisa kita lihat seperti pengakuan negara Indonesia terhadap kemerdekaan negara Bangladesh. Hingga saat ini kedua negara ini menjalin hubungan diplomatik yang dapat kita lihat seperti kedutaan Indonesia dan Bangladesh yang berdiri di masing-masing negara. Seperti kedutaan Bangladesh ada di Jakarta dan kedutaan Indonesia ada di Dhaka, yaitu daerah di salah satu negara Bangladesh. Hubungan Indonesia dengan India adalah hubungan bilateral yang meliputi kerjasama ekonomi dalam bentuk perdagangan, pinjaman, dan usaha patungan bilateral. Kedua negara berjalan hingga sampai saat ini. Hubungan Indonesia dengan Pakistan bisa kita katakan cukup baik, karena Indonesia dan Pakistan sendiri kita sama-sama ketahui adalah negara yang saling bersahabat dan juga memiliki latar belakang yang sama, yang mana kedua negara ini menganut agama yang terbesar itu adalah agama Islam. Indonesia sendiri sebagai negara Islam terbesar pertama di dunia, dan sedangkan Pakistan adalah negara terbesar Islam yang kedua. Karena ikatan sejarah inilah terjadi banyak antara kedua negara ini memiliki persamaan, dan juga di atas semua itu kedua negara telah berhasil membangun kerjasama bilateral yang produktif di berbagai bidang. Nah, jadi karena adanya ikatan sejarah, kemudian memiliki banyak persamaan antara Indonesia dan Pakistan, hal inilah yang membuat kerjasama bilateral antara kedua negara ini berjalan dengan baik, berjalan dengan produktif di berbagai bidang. Kita beralih kepada soal yang kelima, yaitu coba saudara analisis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilihat dari konflik masa lampau.
Nah, baik, masalah sengketa wilayah Kashmir menjadi isu konflik bilateral, regional, dan internasional yang masalahnya sempat mendingin, kemudian memanas lagi, dan begitulah seterusnya. Atau masalah ini tidak kunjung selesai. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan konflik yang terjadi di dua negara yang berdekatan ini, yaitu India dan Pakistan. Awal mula permasalahan ini muncul dikarenakan pada masa pemerintahan Inggris, satu-satunya daerah yang tidak bertuan atau tidak dimiliki atau tidak bertuan tanah adalah daerah yang bernama Kashmir, yang merupakan daerah hasil pembagian wilayah antara India dan Pakistan oleh Inggris, sehingga menimbulkan atmosfer untuk kedua negara tersebut untuk memperebutkan daerah Kashmir tersebut. Menurut Joseph Corbell, dalam karyanya yang berjudul Danger in Kashmir, daerah Kashmir adalah daerah yang dijual oleh kolonial Inggris kepada raja yang bernama Gulab Singh, seorang tuan tanah dari keluarga Dogra di Jammu seharga 750.000 pounds atau sekitar 7,5 juta rupiah. Karena Raja Gulab menganut agama Hindu, setelah ia membeli tanah tersebut dari Inggris, otomatis kekuasaan terbesar di India itu dipegang oleh agama Hindu. Akibat dari peristiwa ini, Muslim di daerah Kashmir tentunya merasa tertindas. Kemudian mulai dari hal itu dapat kita lihat seperti mulai dari pendapatan per kapita yang sangat rendah, hanya sekitar 11 rupiah, dan kemudian penetapan pajak yang tinggi terhadap umat Muslim, serta dalam aspek sosial budaya, sama kita ketahui di agama Hindu tidak boleh menyembelih seekor sapi karena mereka menganggap binatang itu adalah binatang suci. Jadi ketika masyarakat Muslim ini hari raya kurban, maka tentunya akan menyembelih seekor sapi. Nah, kalau ada dari masyarakat Muslim yang menyembelih seekor sapi, maka pada saat itu dihukum dengan hukuman 10 tahun penjara. Dengan berbagai tekanan yang dirasakan umat Muslim Kashmir, akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok revolusioner untuk melakukan perubahan dan pembaruan secara adil bagi masyarakat Kashmir tanpa memandang ideologi. Hal ini menjadikan kondisi Kashmir menjadi tidak stabil, tentunya karena pemberontakan tersebut. Dengan semangat jihad, umat Muslim pada saat itu di daerah Kashmir, itulah yang dijadikan mereka untuk melawan pemerintah Kashmir yang didominasi oleh agama Hindu. Maka ketika itu penguasa Kashmir, Maharaja Hari Singh, meminta bantuan India yang membuat akhirnya membuat penetapan Kashmir itu secara resmi terbagi menjadi dua wilayah pada tanggal 27 Oktober 1947, yang mana keputusan tersebut membagi wilayah menjadi dua, yaitu Kashmir India dan Kashmir Pakistan. Konflik sengketa wilayah Kashmir ini bukan hanya semata karena kepentingan politik, namun juga terselip konflik agama, ras, dan suku. Dari berbagai kepentingan India menjadikan wilayah Kashmir semakin kompleks dengan berbagai faktor yang melatar belakangi dan diperebutkan oleh kedua negara. Konflik Kashmir menjadi perebutan wilayah oleh kedua negara dengan berbagai kepentingan yang berbeda. Nah, itu tadi jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Asia Selatan. Mungkin ada khilaf, salah perbuatan, dan salah perkataan. Dalam menjawab, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.